Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Halo Miss Risa, saya dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang silabus bahasa Inggris SMP kelas 7. Pertama-tama sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok saya. Saya sendiri, Nida Hadiani. Lalu kemudian nanti ada teman saya akan menjelaskan materi-materi selanjutnya. Ada Adinda Oktaviani, Chandra Salsadila, Desi Prihatinia, kemudian Mayang Anggraeni, kemudian ada Mega Indriati, lalu Mendi Atrianti Tutu Arima, dan Nida Hadiani, saya sendiri. Kemudian ada Ramayana Lumban Gaul dan Suryani Hapsari. Oke. Lanjut saja kita masuk ke dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Jadi, intinya silabus berisi perencanaan dalam satu semester dan hanya berupa rencana kasarnya saja, tidak sespesifik RPP. Kemudian, materi yang akan dilanjutkan oleh Mendi tentang manfaat silabus dan juga fungsi silabus. Baik, terima kasih Nida. Selanjutnya saya Mendi akan menjelaskan tentang manfaat silabus. Di sini manfaat silabus kita ada 5 manfaat silabus. Yang pertama itu sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Dan yang kedua, sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat, sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan yang terakhir, kelima, dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Kemudian ada fungsi silabus. Di sini fungsi silabus juga ada 5. Yang pertama, memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi kerangka kerja yang terencana. Yang ketiga, suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat tersusun sesuai prosedur. Dan yang terakhir, kelima, alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada suatu tingkat pendidikan tertentu sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Sekian dari manfaat dan fungsi silabus dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mega dalam menjelaskan penjelasan per kurikulum dan penjelasan per silabus. Melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan tentang KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Dan ada juga komponen-komponen silabus dari KTSP dan kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP merupakan sebuah
kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau di masing-masing sekolah. Nah, yang kedua itu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan KTSP. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan untuk satu kesatuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan juga program pendidikan. Di dalam kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan juga ada aspek perilaku. Terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan dalam kurikulum 2013. Yang selanjutnya nih ada kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 edisi revisi ini adalah hasil dari perbaikan kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun 2015 atau 2016. Perbaikan dilakukan pemerintah untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya ini ada penjelasan tentang komponen-komponen dari silabus KTSP dan juga kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini ada komponen silabus dari KTSP. Komponen pertama itu ada standar kompetensi mata pelajaran, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator hasil belajar, yang kelima materi pokok, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan adanya penilaian, dan kesembilan sarana dan sumber belajar. Itu tadi komponen silabus dari KTSP. Nah, selanjutnya ini ada komponen silabus dari kurikulum 2013. Yang komponen yang pertama itu ada identitas, yang kedua ada kompetensi diri, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam proses pembelajaran, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, yang kesembilan ada sumber belajar. Nah, berikutnya tadi itu adalah komponen-komponen dari silabus KTSP dan juga silabus dari kurikulum 2013. Nama saya Desi Prihatinia. Di sini saya ingin menjelaskan KTSP silabus pembelajaran mata pelajarannya bahasa Inggris untuk kelas 7. Standar kompetensinya yaitu mendengarkan, memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal, sangat sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Kompetensi dasarnya yaitu merespon makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal yang menggunakan ragam bahasa lisan yang sangat sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur, menyapa orang yang belum atau sudah dikenal. Materi pembelajarannya, percakapan singkat yang membuat ungkapan-ungkapan. Misalkan, good morning, how are you? Fine, thanks, nice to meet you. Don't do that, no I won't. Hello, I'm Nina. Hi, I'm Reni, nice to meet you. Itu beberapa contoh dari materi pembelajarannya. Kegiatan pembelajarannya, siswa akan ada interaksi tanya jawab yang terkait dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, membahas kosakata dan tata bahasa yang terkait dengan sapaan, perkenalan, perintah, memberi perintah atau larangan atau melarang. Yang ketiga, mendengarkan percakapan yang terkait dengan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu apakah siswa dapat merespon ungkapan-ungkapannya seperti sapaan orang yang sudah atau belum dikenal.
kedua, perkenalan diri sendiri atau orang lain. Jadi mampukah siswa tersebut menerima pembelajaran yang telah dipelajari seperti itu. Penilaiannya ada 2 penilaian, ada tes lisan dan tes tertulis. Tekniknya tes lisan dinilai lagi dalam bentuk instrumen, merespon ungkapan lisan. Contoh instrumennya, dapatkah siswa mendengarkan ekspresinya dan memberikan respon seperti good morning? Apakah jawaban yang seharusnya akan siswa jawab setelah ada pertanyaan seperti itu? Yang kedua, tes tertulis. Tes tertulis itu ada cakupan bentuk instrumennya, yaitu pilihan ganda. Contoh instrumennya, siswa mendengarkan, listen to the expression and choose the best option. Yaitu, jadi dia suruh siswa tersebut mendengarkan dan memberikan jawaban yang benar atas apa yang sudah dipertanyakan. Waktu alokasinya 2 kali 40 menit. Sumber pelajaran yang siswa tersebut dapatkan yaitu dari skrip dan juga bahan-bahan rekaman seperti dari kaset, CD, dan VCD. Halo, di sini saya Mei Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang silabus SMP atau MTS kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya ada kompetensi intinya dulu nih. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua ada menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, terus ada percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga ada memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan tersebut atau teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terus yang terakhir ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Tentunya ada menggunakan, mengurai, ada merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya ada menulis, membaca, menghitung, terus ada menggambar, ada mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, terus dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Nah, kita langsung masuk ke silabusnya. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, ada materi pokok atau materi pembelajarannya. Yang ketiga ada kegiatan pembelajarannya seperti apa, ada penilaian, ada alokasi waktu, dan sumber belajarnya itu dari mana. Nah, kita yang pertama ke kompetensi dasar dulu, yaitu ada memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta meresponnya dengan sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua ada menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ada ucapan terima kasih dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Untuk materi pokok atau pembelajarannya itu ada beberapa. Dengan teks lisan, untuk tes lisan ini dengan cara tes sapaan, ada pamitan, ada ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta meresponnya. Dan masing-masing diajarkan secara terpisah. Fungsi sosialnya itu untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan dengan teman-teman lain. Terus ada kegiatan pembelajarannya, ada masing-masing menggunakan prosedur yang sama. Yang pertama ada siswa terbiasa atau sering mendengar dan meyakinkan
guru dan warga sekolah lain untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, permintaan maaf, serta meresponnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan bahasa lain untuk menjaga hubungan interpersonal dengan ungkapan yang sesuai dengan konteksnya. Terus ada penilaiannya dengan kriteria penilaiannya itu ada tingkat ketercapaian fungsi sosial dan ada tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur ungkapan tersebut. Yang di dalamnya ada penilaian untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf serta cara meresponnya. Untuk yang terakhir ada sumber belajarnya itu ada beberapa, ada buku teks wajib, ada keteladanan ucapan dan tindakan guru menggunakan setiap tindakan komunikasi interpersonal atau transaksional dengan benar dan akurat. Contoh peragaannya dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD, atau kaset. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada materi pokok atau materi pembelajarannya. Saya akan memberikan contoh ungkapan hafalan, tidak perlu dijelaskan tata bahasanya ya. Contohnya ada yang pertama ada good morning, how are you? Untuk meresponnya ada fine, thank you, and you. Terus ada lagi goodbye, bye, see you later. Untuk meresponnya ada see you, take care. Terus ada lagi thank you, you are welcome. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ada I am sorry, that's fine, okay, alright, dan semacamnya lagi. Untuk unsur kebahasaannya ada kosakata dan tata bahasanya yang harus baku, ada ucapan tekanan kata intonasinya, ada juga ejaan dan tanda baca, terus ada tulisan tangan juga. Untuk topiknya sendiri ada berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, dengan memberikan keteladanan tentang topik tersebut. Terus ada kegiatan pembelajarannya, siswa dituntut untuk mencontoh keteladanan tersebut dengan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta meresponnya dalam bahasa Inggris untuk menjaga hubungan interpersonal dan kesesuaian dengan konteksnya. Terus dengan menanya bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan dan mempertanyakan antara lain tentang perbedaan antara ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta meresponnya dalam bahasa Inggris dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan ungkapan lain akibat jika tidak melakukan tersebut. Terus ada mengumpulkan informasi, terus ada siswa yang mendengarkan dan menyaksikan banyak contoh interaksi sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf, serta meresponnya dalam bahasa Inggris dari film atau kaset, buku, teks, dan lain sebagainya. Untuk cara penilaiannya lagi ada tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Terus ada sikap santun, peduli, dan percaya diri yang menyertai ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, permintaan maaf, dan meresponnya juga. Terus ada kinerja praktiknya, ada simulasi atau bermain peran, atau juga bisa disebut dengan role play,
untuk menyapa, berpamitan, dan mengucapkan terima kasih. Terus untuk sumber belajarnya ada contoh lain, yaitu ada contoh interaksi tertulis, ada contoh teks tertulis, dan sumber dari internet lainnya seperti kita bisa mencari dari Google, dari YouTube juga bisa, dan lain sebagainya. Saya Dinda Oktaviani akan menjelaskan silabus K13 revisi. Untuk standar kompetensinya ini ada 4 poin, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya itu sama seperti K13. Untuk poin kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Dan poin ketiga, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Dan yang terakhir, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Untuk kompetensi dasarnya sendiri itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan seperti menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan poin 4.1, menyusun teks interaksi, interpersonalisan, dan tulisan yang sangat pendek dalam tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar disesuaikan konteks. Untuk materi pokok dan materi pembelajarannya yaitu memperkenalkan diri sendiri ke orang lain, lalu memulai percakapan dan menanggapinya secara spontanitas. Untuk unsur kebahasaannya sendiri yaitu menyebutkan anggota keluarga inti, orang-orang terdekat, verba be, have, go, work, live dalam simple present tense. Lalu ada subjek pronoun I, you, we, they, he, she, it, kata ganti posesif my, your, his, dan lain sebagainya. Lalu ucapan dengan menekankan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topiknya sendiri yaitu mendeskripsikan diri sendiri sebagai bagian dari keluarga, ayah, ibu, kakak, adik yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di dalam standar kompetensi. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu menyimak. Poin pertama yaitu menyimak dan menirukan beberapa contoh pemaparan jati diri dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Poin kedua yaitu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan penting. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Yang keempat, mempelajari contoh teks pemaparan jati diri oleh figur-figur terkenal tentang keluarganya. Yang kelima, memaparkan jati dirinya yang sebenarnya. Yang keenam, saling menyimak dan bertanya jawab tentang jati diri masing-masing dengan teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya, jadi dievaluasi ya mungkin. Dan untuk penilaiannya yaitu yang pertama sikap sosial dan spiritual dalam observasi, yang kedua pengetahuannya, yang ketiga yaitu keterampilan dalam praktiknya. Untuk sumber belajarnya yaitu ada dari When English Rings a Bell, kelas 7 cetakan ketiga 2016 edisi revisi. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan silabus K13 revisi. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Sari. Hello ma'am, student Hapsari, the which one of personal this group. So I wanted to share with this material about perbandingan kompetensi dasar. So kita lihat dari KTSP terlebih dahulu.
di sana menjelaskan tentang mendengarkan, yaitu merespon makna dalam percakapan transaksional, to get things done, and interpersonal bersosialisasi yang menggunakan ragam bahasa, baik lisan maupun tulisan. And then ada untuk melibatkan tindak tutur yang menyapa orang terdekat maupun orang yang belum dikenal. Kemudian poin keduanya memperkenalkan diri, orang lain, dan perintah atau melarang. Juga merespon makna dalam percakapan transaksional, to get things done, and dalam ragam bahasa lisan sangat sederhana, secara akurat, lancar, dan berterima untuk interaksi dengan lingkungan terdekat yang melibatkan tindak tutur kata, yaitu meminta dan memberi informasi, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta mengungkapkan kesantunan. Kemudian ada kurikulum 13, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, and then unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu di kurikulum ke-13 revisi mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan perbandingan penilaian. Dalam KTSP, yaitu meliputi tentang merespon ungkapan lisan, pilihan ganda, serta melakukan perintah guru. Sedangkan di kurikulum 2013, tingkat ketercapaian fungsi sosial yaitu menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, serta meminta maaf dan meresponnya. Lalu tingkat kelengkapan dan keruntuhan struktur ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta responnya. Kemudian ke poin keempatnya juga tingkat ketepatan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, lalu tanda baca, tulisan tangan. Dan sikap santun, peduli, percaya diri yang menyertai ungkapan, menyapa, berpamitan, meminta maaf, terima kasih, mengungkap, serta meresponnya. Lalu di kurikulum 2013 revisi, yaitu poinnya terdapat sikap sosial dan spiritual, observasi, pengetahuan tulis, PG, dan keterampilan praktek. Seperti itu. Oke, baik, Sari, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang perbandingan kegiatan pembelajaran dan perbandingan sumber pembelajaran. Baik, yang pertama itu ada KTSP ya, di perbandingan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada tanya jawab yang terkait dengan materi. Yang kedua membahas kosakata dan tata bahasa yang terkait dengan sapaan, perkenalan, memberi perintah atau larangan. Yang ketiga mendengarkan percakapan yang terkait dengan sapaan, perkenalan, memberi perintah atau melarang. Yang keempat menjawab atau merespon pertanyaan tentang percakapan yang didengar atau merespon tentang percakapan yang dijelaskan oleh gurunya. Oke, baik, lalu lanjut di kurikulum 13. Itu yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, ketiga ada mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasi, kelima mengkomunikasikan. Nah, di mengamati itu ada siswa terbiasa atau sering mendengar dan menyaksikan guru dan warga sekolah lainnya, seperti menyapa, berpamitan,
mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta meresponnya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan ungkapan yang sesuai dengan konteksnya atau keteladanan. Yang kedua ada menanya. Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan dan mempertanyakan perbedaan materi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa mendengarkan dan menyaksikan banyak contoh interaksi seperti sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya dalam bahasa Inggris dari film, kaset, buku, teks, dan sebagainya. Nah, lalu di kurikulum 13 revisi itu ada yang pertama ada menyimak dan menirukan beberapa contoh pemaparan jati diri dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan penting. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Yang keempat, mempelajari contoh teks pemaparan jati diri oleh figur-figur terkenal tentang keluarganya. Yang kelima, memaparkan jati dirinya yang sebenarnya. Yang keenam, saling menyimak dan bertanya jawab tentang jati diri masing-masing dengan teman-temannya. Yang ketujuh, melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajarnya. Nah, dari penjelasan ini banyak sekali ya perbandingan kegiatan pembelajaran dari KTSP ke kurikulum 2013 dan ke kurikulum 2013 revisi. Dari KTSP menuju kurikulum 2013 itu banyak yang ditambahkan atau banyak yang ditambahkan lebih rinci gitu. Namun di kurikulum 2013 ke 2013 revisi itu dipersempit kembali. Selanjutnya perbandingan sumber pembelajaran. Nah, di KTSP ini ada yang pertama ada skrip berisikan percakapan dan rekaman percakapan. Yang kedua ada bahan-bahan rekaman di kaset atau VCD. Yang ketiga buku guru, buku pegangan guru untuk memberikan materi kepada murid-muridnya. Yang keempat skrip percakapan tulis. Yang kelima rekaman percakapan dalam kaset. Nah, di kurikulum 2013 itu berbeda ya, sangat-sangat berbeda dari yang KTSP ke kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ada buku penunjang kurikulum 2013 When English Rings a Bell kelas 7 cetakan ketiga tahun 2016 edisi revisi. Nah, yang kedua kamus bahasa Inggris. Yang sebelumnya di KTSP itu tidak ada kamus bahasa Inggris, dan di kurikulum 2013 ada kamus bahasa Inggris. Yang ketiga, pengalaman. Nah, lalu di kurikulum 2013 revisi ini memiliki banyak penambahan dari KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada buku teks wajib yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang kedua, keteladanan ucapan dan tindakan guru menggunakan setiap tindakan komunikasi interpersonal atau transaksional dengan benar dan akurat. Yang ketiga, contoh peragaan dalam bentuk rekaman. Yang keempat, itu CD, VCD, DVD, kaset. Nah, yang sebelumnya di 2013, kurikulum 2013 itu tidak dihilangkan untuk CD, VCD, dan DVD. Lalu ditambahkan kembali di 2013 revisi. Dan kelima, contoh interaksi tertulis. Keenam, contoh teks tertulis. Nah, di perbandingan sumber pembelajaran ini dari KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 ini banyak yang diadakan dari KTSP terus dihilangkan di kurikulum 2013 lalu ditambahkan kembali di kurikulum 2013 revisi. Dan dari KTSP menuju kurikulum 2013 ini
lebih baik, menurut saya itu lebih baik di kurikulum 2013 revisi, karena seperti gabungan dari KTSP ke kurikulum 2013. Jadi lebih detail, lebih rinci di 2013 revisi. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Maya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan penjelasan. Selanjutnya, setelah kami bandingkan silabus antara KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi mengenai materi yang kami angkat, yaitu ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya, maka kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, jika kita lihat dari kegiatan pembelajarannya, pada kurikulum KTSP hanya guru saja yang aktif. Contohnya, pada kompetensi dasar silabus KTSP, siswa hanya merespon ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh guru. Berbeda dengan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, peserta didik dituntut untuk aktif, sementara guru hanya berfungsi untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik. Kemudian, peserta didik dituntut untuk mampu merumuskan ataupun memecahkan masalah sendiri. Contoh pada silabus kurikulum 2013 tertera menyimak dan menirukan. Secara kolaboratif, siswa berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris untuk sapaan, ucapan terima kasih, pamitan, permintaan maaf, serta responnya di dalam konteks pembelajaran, simulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Kesimpulan yang kedua, pada kurikulum KTSP itu mengajarkan banyak kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Sementara pada kurikulum 2013 dan 2013 revisi itu lebih sedikit mengajarkan kompetensi dasar. Berikutnya, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi itu mengarah pada hal-hal yang konkret melalui banyak contoh dan latihan. Sementara pada kurikulum KTSP itu sangat terpaku pada acuan yang ada di buku. Dan terakhir, format penilaian berbeda pada kurikulum 2013 dan 2013 revisi dan juga KTSP. Pada kurikulum 2013 dan 2013 revisi itu cukup lengkap, mulai dari penilaian sikap, spiritual, sosial pengetahuan, dan keterampilan. Sementara pada KTSP, format penilaiannya itu hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan saja. Nah, demikian presentasi kami mengenai silabus Bahasa Inggris SMP kelas 7. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih banyak.